Harus. Oke, Eyang sudah memimpin, pernah memimpin Indonesia sejak 21 Mei 98 hingga 20 Oktober 99. Namun sebelumnya Eyang sudah di kabinet selama 25 tahun ya Eyang ya. Nah, jika Eyang melihat dari perbedaan kebutuhan dari waktu ke waktu kebutuhan bangsa, saat ini yang dibutuhkan sebenarnya figur pemimpin yang seperti apa dari kacamata Eyang? Yang dibutuhkan figur pemimpin pertama yang harus pro rakyat. Apapun dia perjuangkan pro rakyat. Kalau perlu dia korbankan, ya kadang-kadang orang harus mengambil kebijaksanaan yang ya tidak populer. Tidak populer, tidak apa-apa, jangan tidak takut apa-apa. Ya. Tidak populer, tapi kalau kita yakin bahwa itu jalannya yang menguntungkan rakyat, maka kita laksanakan. Contohnya apa begitu Eyang yang tidak populer? Contohnya, misalnya kita sekarang sudah beberapa tahun terus-menerus subsidi bahan bakar minyak. Dalam hal ini saya berpendapat itu untuk memutuskan stop subsidi dan serahkan kepada pasar, dan keuntungan dari jumlah yang kita subsidi tadi yang kita berikan, kita manfaatkan untuk mensubsidi, meningkatkan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia di bumi Indonesia yang benar-benar membutuhkan perhatian dan bantuan dalam bidang apa? Kesehatan, perumahan, pendidikan, pembudayaan, lapangan kerja, produksi dalam negeri. Kita berikan semua ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berikan ke situ. Tapi kalau kita subsidi, yang salah alamat menurut saya, yang disubsidi orang yang ya mampu membayar. Salah sasaran begitu salah sasaran. Nah, itu tidak populer. Tapi betul. Tapi betul. Harus berani dong. Harus berani ya. Jadi harus jelas pro rakyat, kemudian juga berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tapi benar, begitu ya, dan tegas juga. Nah, Eyang, kalau misalnya berhadapan dengan ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa pemimpin nanti, presiden atau wakil presiden akan menerima tekanan-tekanan tertentu dari berbagai pihak. Kalau dari pengalaman Eyang sendiri, apakah dulu juga merasakan adanya tekanan-tekanan? Selalu ada tekanan-tekanan. Ada tekanan? Ya. Tapi tekanan ngapain? Kalau orang mau mengatakan apapun kepada si pemimpin yang memegang kekuasaan itu, dan dengan kritik tekanan apapun, ya paling banter kita lihat kalau menguntungkan kita laksanakan, kalau tidak menguntungkan senyum aja. Senyum aja. Senyum manis. Anggap angin lalu gitu ya. Begitu strateginya sebenarnya ya. Tidak menjadi soal kan. Tidak usah takut. Itu dari pengalaman Eyang selama 25 tahun di kabinet kemudian memimpin sebagai presiden akhirnya ya? Pengalaman saya demikian. Oke. Eyang banyak sekali kebijaksanaan yang saya harus ambil yang unpopular. Misalnya ya mengenai tim-tim. Misalnya mengenai otonomi daerah. Misalnya mengenai memberikan kebebasan kepada siapapun juga untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Mengenai misalnya suatu kebijaksanaan yang menentukan bahwa penjara itu hanya tempatnya untuk kriminal dan bukan orang yang tidak sependapat dengan si pemegang kekuasaan. Itu tidak populer. Banyak yang mengatakan, oh nanti kamu nggak dipilih, masa bodoh. Yang penting ada rakyatnya, supaya rakyatnya menjadi bisa berkembang, kualitasnya lebih tinggi, bisa bersaing, bisa berpendidikan, mengalami pembudayaan yang sangat menguntungkan. Ya itu toh. Berani mengambil keputusan walaupun tidak populer, walaupun ada kontra dari berbagai pihak ya Eyang ya. Pada saat itu Eyang berani berhadapan dengan itu. Oke, Eyang berikutnya saya ingin bertanya mengenai sebenarnya Indonesia memiliki banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan oleh pemimpin kita ke depan. Nah, apa saja yang harus menjadi skala prioritas dan bagaimana pelaksanaannya nanti akan saya tanyakan setelah jeda berikut. Kita tahan dulu ya. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, kembali dari kediaman Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Yang Habibie, tentunya ada banyak hal yang bisa dititipkan pesan kepada pemimpin berikutnya 5 tahun ke depan. Ada banyak persoalan yang harus dijawab, harus segera diselesaikan oleh pemimpin. Jika dilihat, apa saja yang harus menjadi skala prioritasnya? Ya, kita harus konsentrasi pada sumber daya manusia. Agar supaya sumber daya manusia itu menjadi andalan kita di dalam dunia yang sudah mengalami proses globalisasi. Berarti sumber daya manusia kita, daya saingnya harus tinggi. Berarti dia harus memiliki produktivitasnya tinggi. Tapi produktivitas hanya mungkin tinggi jikalau pendidikannya di sekolah dan pembudayaan di rumah sejak bayinya lahir yang diberikan oleh ibu atau keluarganya itu tinggi juga. Dan output dari pendidikan adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi terampil. Sedangkan output dari pembudayaan adalah yang di tangan ibu adalah perilakunya supel. Dia bermoral, dia beretik yang akarnya pada agamanya masing-masing. Karena kita ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Bagaimana jalannya ke situ terserah pada keyakinan tiap orang. Tetapi agama selalu mengajarkan berperilaku baik. Tidak ada agama yang mengajarkan membunuh orang, nah atau merugikan orang. Tidak ada itu. Nah, jadi ini dua-duanya harus diperhatikan. Sasarannya SDM. Nah, tapi kalau SDM-nya pun sudah dalam hal ini unggul dan produktif tinggi, dia butuh lapangan kerja. Kalau dia nganggur nggak ada gunanya. Luntur, dia lapangan kerja itu meningkatkan keunggulannya. Oleh karena itu lapangan kerja itu dibutuhkan jam kerja. Jam kerja itu dibutuhkan ya produk yang dijual yang mengandung jam kerja di bumi Indonesia. Oleh karena itu kita harus berorientasi ya kepada kepentingan rakyat dengan membeli produksi dalam negeri. Nah, cinta produk dalam negeri supaya industri dalam negeri juga makin bangkit begitu ya. Makin bangkit. Lapangan kerja diberikan, melalui lapangan kerja itu kita memberikan pemerataan, pemasukan, pemerataan mengenai kesejahteraannya dan pemerataan bisa berkembang sekolahnya semua. Dan dari prasarananya itu kita ambil pada awal dari ekspor kita ke luar negeri. Ekspor itu bisa sumber daya alam, tapi kalau bisa hasil dari sumber daya manusia. Dari hasil manusia harus kita konsentrasi ke situ. Dan kita harus berusaha agar supaya neraca perdagangan di bumi Indonesia selalu positif. Oke, jadi dari segi ekonomi itu yang harus menjadi perhatian utama ya Eyang ya. Kalau dari penegakan hukum, kita lihat korupsi yang semakin akut itu harus konsisten. Konsisten. Di situ begini, kita dua. Konsisten itu sistemnya kita mengembangkan suatu sistem yang boleh dikatakan menggarisbawahi kalau orang melanggar hukum, maka konsekuensinya bisa berat sesuai dengan hukum. Tapi kualitas dari hukum dan kualitas orangnya yang memanfaatkan undang itu harus ditingkatkan. Jangan orangnya juga itu korup. Nah itu tidak bisa. Nah itu jadi sistem yang harus dikembangkan. Itu jadi kita dalam hal ini benar-benar harus memikir itu termasuk tadi ekonomi. Ini sekarang mengenai hukum. Tetapi tentunya yang jawab soal pertahanan. Kita pertahanan ya jangan ikut-ikutan dong. Jangan ikut-ikutan? Jangan ikut-ikutan sistem senjata yang dimanfaatkan di padang pasir atau di suatu benua yang semua dari darat tidak berlaku untuk dimanfaatkan di benua maritim Indonesia. Kita satu-satunya kepulauan yang terdiri dari 17.000 kepulauan yang sebesar suatu benua. Dan di dalam hal itu perangnya lain. Di sini karena itu kita harus menguasai angkatan laut dan angkatan udara.
tentunya Angkatan Darat. Kalau dia masuk Angkatan Darat, kita memiliki banyak sekali kapal-kapal yang tidak bisa ditenggelamkan. Apa itu? Itu pulau-pulau. Iya. Jadi kita dalam hal ini harus mengembangkan senjata dan sistem senjata yang cocok dengan perang di maritim kontinen di Indonesia, dan itu perang gerilya dan sebagainya, dan memanfaatkan produksi dalam negeri untuk senjata apapun yang kita butuhkan. Eyang, jika ada cita-cita yang sebenarnya ingin diwujudkan, pesan untuk presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti apa, Eyang? Ya, saya harapkan supaya presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti itu siapa saja benar-benar jangan hanya janji yang banyak-banyak, tapi berikan kebijaksanaan yang jelas dengan karya-karya nyata. Karyanya bukan karyanya presiden, karya dari seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Dan di situ kita kembali lagi ke SDM. Misalnya dalam hal ini saya tidak benarkan TKI. Kita kalau banyak lapangan kerja di sini, ya orang luar negeri datang kemari. Tapi ya perlu kita kirim orang-orang kita ke luar negeri. Satu, apalagi TKW. Kalau ibu-ibu yang pergi, siapa yang memberikan proses pembudayaan? Bagaimana kita bisa menggaranti perilaku? Itu harus diutamakan. Itu unpopular, tapi harus berani. Tapi untuk mewujudkan itu artinya kita harus menyehatkan dulu lapangan kerja di dalam negeri? Ya. Juga PR besarnya begitu ya? Dan bukan kita dalam hal ini, misalnya kita paralel ya, kita persiapan lapangan kerja. Tapi paralel pun kita persiapkan ibu-ibu rumah tangga yang sudah mempunyai anak mendapat pendidikan yang sesuai dengan budayanya dan agamanya, dan untuk meningkatkan kualitas dari iman dan takwanya. Untuk hal itu kita harus berani memberikan subsidi walau kepada ibu rumah tangga itu supaya dia mandiri. Ya banyak sekali, tapi kita harus secara rinci. Sasarannya satu, SDM. Baik. SDM ya, itu yang sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang jelas menjadi potensi luar biasa negara bangsa kita Indonesia. Ya. Baik, terima kasih banyak Eyang Habibie atas wejangan-wejangannya, atas berbagi pengalaman memimpin Indonesia dari tahun 98 dan hingga 99 dan juga di kabinet selama 25 tahun ya, Eyang. Terima kasih banyak atas perbincangannya. 20 tahun di kabinet, 5 tahun sebagai penasehat. Baik. Terima kasih, Eyang. Dan